Rubahlah musibah menjadi anugerah. Saudaraku, usaha untuk mengubah cobaan menjadi anugerah bukan hanya sebatas perubahan cara pandang dan penggantian cara menghadapi cobaan itu semata. Namun, musibah itu sangat urgen keberadaannya, yang seringkali mampu menyelesaikan berbagai problematika kita. Tentu saja saudaraku, itu tidak cukup dengan hanya sekedar cara pandang. Maka yang terpenting adalah saudaraku, kita harus mengusahakan, harus ada usaha konkret untuk merubah cobaan menjadi sebuah anugerah, atau mengambil faedah dari musibah tersebut sebesar mungkin. Saudaraku, di sebuah tempat tertentu ada seorang lelaki yang dipensiun dini. Dia masih muda. Ia mengambil gaji terakhir dari perusahaannya yang dia terima dengan amat sangat berat. Kebetulan ia membaca iklan di sebuah surat kabar tentang sepetak tanah yang luas yang dijual dengan harga murah. Saudaraku, karena harga tersebut cocok dengan kondisi keuangannya, maka ia segera pergi ke perusahaan yang mengiklankan tanah tersebut dan membeli tanah itu tanpa melihatnya terlebih dahulu. Ia membayar dan mengambil surat transaksinya, termasuk sertifikatnya. Harta tersebut dibeli dengan seluruh gaji yang baru saja ia ambil. Saudaraku, namun apa yang terjadi? Ketika ia pergi untuk melihat tanahnya yang baru itu, maka ia tak mampu menguasai dirinya karena saking kagetnya. Tanah tersebut rusak dan sama sekali tidak ada buah-buahan di dalamnya. Tidak ada pula sumber mata air sedikit pun. Tanahnya tidak rata, berbatu dan tandus, dan jelas tidak dapat ditanami. Ditambah lagi saudaraku, tanah tersebut penuh dengan ular-ular yang besar dan menakutkan. Lelaki tersebut keluar dan kembali ke rumahnya. Namun saudaraku, ia terus berpikir menghadapi musibah ini. Akhirnya ia menemukan ide. Ia memutuskan untuk menjadikan tanah tersebut sebagai ladang untuk memelihara ular. Ia akan menjadikannya sebagai lahan uji coba. Ia memulai pekerjaannya dengan cita-cita dan semangat yang tinggi. Dalam waktu singkat, saudaraku, ia menjadi seorang eksportir ular terbesar, di mana banyak kebun binatang yang berlomba-lomba untuk membelinya. Bahkan pabrik tas dan ikat pinggang juga tertarik untuk membeli kulit ular tersebut. Ditambah lagi, ia menjadikan lahan tersebut sebagai sarana rekreasi pribadi yang indah dan yang bisa dijual. Kesemuanya itu memberikan nilai pendapatan yang besar, melebihi hasil pertanian jika sekiranya tanah tersebut dapat ditanami. Saudaraku, mulailah dari awal. Setelah turunnya ujian, maka janganlah putus asa, jangan kaget, dan jangan menyerah kepada kelemahan dan kerendahan. Lakukanlah seperti apa yang telah dilakukan oleh laki-laki pemilik lahar yang penuh dengan ular tadi. Angkatlah realita yang ada, agar kita mampu berdiri sesuai dengan potensi kita. Hal ini sangat penting, saudaraku. Lalu berusahalah untuk mengetahui apa-apa yang dapat diketahui. Kita tidak akan kehilangan segalanya, sebab kita hanya kehilangan satu hal. Lihatlah kepada hal-hal positif yang dihadapi, yang dapat dikembangkan dan digerakkan. Mulailah dari awal, namun tanpa putus asa dan mengenal kalah.